saya Feby Listiana, NIM 210407560015 dari kelas 31C. Adapun judul materi ini yaitu Politik Luar Negeri Indonesia dan Kerjasama di Era Globalisasi. 1. Memagari potensi disintegrasi bangsa Indonesia. Politik luar negeri Indonesia dan kerjasama yang dilakukan Indonesia untuk memagari potensi disintegrasi bangsa Indonesia. Politik luar negeri yang dilakukan Indonesia untuk menjaga kedaulatan wilayah negara Indonesia. Pelaksanaan politik luar negeri yang tercermin dalam Border Leisure Meeting terhadap peningkatan keamanan wilayah perbatasan Indonesia, Papua, dan New Guinea. Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, terdapat prioritas pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, salah satunya terkait menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tercermin dalam diplomasi perbatasan. Metode yang digunakan oleh penulis adalah tipe deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Kerjasama yang dilakukan Indonesia untuk menjaga kedaulatan wilayah negara Indonesia, Rapin Kenan merupakan suatu kegiatan strategis dalam mengevaluasi pelaksanaan program JAP, serta menelaah prospek keberhasilan POJA tahun 2019. Adapun visi pemerintah Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Yusuf Kalla adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong yang dituangkan dalam agenda prioritas Nawacita. Berdasarkan hal tersebut disusun kebijakan umum pertahanan negara 2015 sampai 2019. Di ranah internal, hal ini biasanya dilakukan lewat penciptaan, pengembangan, dan peningkatan kondisi domestik yang semakin stabil, di mana hal tersebut disertai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat dan kuat lagi. Selain itu, perlu disertai dengan adanya penguatan peningkatan kehidupan masyarakat. Dalam lingkup global, politik luar negeri wajib berperan secara maksimal dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya Indonesia sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Gerakan Non-Blok atau GNB, Organisasi Konferensi Islam atau OKD, dan Forum Regional ASEAN atau ARF. 2. Pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi nasional diharapkan mulai terasa pada triwulan meskipun tidak bertumbuh positif. Diharapkan ekonomi nasional tidak berkontraksi sebesar triwulan 11 selanjutnya. Triwulan 4 diharapkan ekonomi nasional bertumbuh positif sehingga kontraksi tahun 2020 bisa ditekan sekecil mungkin. Sementara itu, pada tahun 2021 diharapkan ekonomi nasional akan mengalami referensi secara signifikan. Untuk mencapai tujuan di atas, terdapat 3 kebijakan yang dilakukan, yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilisasi ekonomi dan ekspansi moneter. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan sinergi antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter, dan institusi terkait. Salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri. Semakin banyak konsumsi, maka ekonomi akan bergerak. Konsumsi sangat terkait dengan daya beli masyarakat. 3. Peningkatan citra Indonesia. Expo 2020 Dubai menjadi semacam pemeran miniatur 192 negara di dunia, termasuk Indonesia dengan dana Rp 2.312 miliar dari anggaran pendapatan belanja negara APBN.
Salah satunya digunakan untuk membangun paviliun Indonesia yang menjadi etalase untuk menampilkan seluruh potensi perdagangan, investasi, dan pariwisata yang ada di tanah air kepada masyarakat dunia. Paviliun Indonesia memiliki luas bangunan 3.000 meter persegi yang berdiri di atas lahan seluas 1.860 meter persegi dan berada di antara 192 negara partisipan lainnya. Di gedung tersebut disajikan peluang investasi di tanah air melalui 193 kegiatan, seperti forum bisnis, one-on-one meeting, dan seminar kepada pasar Timur Tengah dan dunia. Lebih dari 650 produk usaha kecil, menengah, UKM juga dipamerkan sehingga membuat produk lokal Indonesia semakin dikenal dengan diharapkan mampu menghemat ekspor. 4. Meningkatkan perlindungan WNI di luar negeri. Peningkatan jumlah warga Indonesia atau WNI yang berada di luar negeri yang hampir selalu terjadi dari tahun ke tahun. Besarnya jumlah WNI yang berada di luar negeri ini kemudian menjadi sebuah fokus tersendiri yang harus diperhatikan oleh pemerintah terkait upaya perlindungan WNI yang berada di luar negeri. Oleh sebab itu, maka pemerintah perlu meningkatkan dalam memaksimalkan upaya perlindungan bagi WNI yang berada di luar negeri. Untuk itu, peningkatan upaya perlindungan WNI di luar negeri ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan diplomasi digital dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK serta ketersediaan internet saat ini. Peningkatan jumlah warga negara Indonesia atau WNI yang berada di luar negeri yang hampir selalu terjadi dari tahun ke tahun. Besarnya jumlah WNI yang berada di luar negeri ini kemudian menjadi sebuah fokus tersendiri yang harus diperhatikan oleh pemerintah terkait upaya perlindungan WNI yang berada di luar negeri. Oleh sebab itu, maka pemerintah perlu meningkatkan dalam memaksimalkan upaya perlindungan bagi WNI yang berada di luar negeri. Untuk itu, peningkatan upaya perlindungan WNI di luar negeri dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan diplomasi, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta ketersediaan internet saat ini. Terima kasih. Baik, itulah dari presentasi pada materi kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.